Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih sama saya Puspa Indriani Arhab. Di video kali ini masih sama sebelumnya membahas salah satu materi tentang bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Kali ini materi yang akan saya bawakan tentang daftar pustaka. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya yang isinya berupa tulisan, identitas penerbit, atau daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber atau penulis dalam karya. Tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah pengumpulan tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran original seorang penulis saja, juga mendapat dari pemikiran manfaat daftar pustaka. Adapun manfaatnya yaitu untuk membaca suatu tulisan atau karya ilmiah rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan atau karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lanjut soal topik atau permasalahan daftar pustaka juga bisa digunakan untuk mengetahui di kota mana pendakiran buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Info ini bisa dimanfaatkan untuk melihat relevan atau keakuratan isi buku. Bila isi buku yang sama semakin banyak isi dari daftar pustakanya, dan bila diisi dengan rujukan-rujukan yang berkaitan erat satu sama lain, maka buku tersebut bisa jadi dipercaya sebagai tulisan atau karya ilmiah yang bagus. Ciri-ciri daftar pustaka. Ada beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam bibliografi. Ciri-ciri ini digunakan untuk mempermudah pembaca agar bisa mengenali bibliografi dengan mudah. Beberapa di antaranya adalah di dalamnya memuat berbagai informasi seperti nama penulis, judul buku, nama penerbit, tanggal terbit, tempat terbit, dan masih banyak lagi. Penulisan nama pengarang di balik. Biasanya wajib ada di dalam sebuah karya ilmiah, penelitian, makalah, artikel, majalah, dan beberapa karya cetak maupun online. Penempatan bibliografi ada di halaman paling belakang sebuah buku, artikel, atau karya ilmiah. Memiliki banyak versi gaya penulisan, dan selalu menjadi acuan penting apakah suatu karya sudah layak dan bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Penulisan daftar pustaka secara umum yaitu: yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet A, B, C, dan seterusnya. Dibuat berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda hubung dan sebagainya. Penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, majalah, internet, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu.
Kemudian, dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama, depan, dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Yang ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Yang keempat, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Penulisan daftar pustaka dari artikel, jurnal, koran, atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku, teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni yang pertama, nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan formal italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman beberapa artikel tersebut dimuat yang ditulis dalam tanda kurung. Penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama, nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Ketiga, judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapi tanda kutip. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Kelima, waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. Selain urutan masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma. Penulisan daftar pustaka dari skripsi.
Cara membuat daftar pustaka dari skripsi memiliki format yang sama dengan penulisan daftar pustaka dari sumber lain. Perbedaannya terletak pada penambahan jurusan, fakultas, nama universitas, dan lokasi universitas. Cara menulis daftar pustaka dari skripsi ini juga berlaku untuk tesis dan disertasi. Berikut adalah format penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, dan disertasi. Pertama, nama penulis, kedua, tahun terbit, ketiga, judul, ditulis dalam tanda petik, yang keempat, skripsi, tesis, atau disertasi, yang kelima, nama fakultas, keenam, nama jurusan, ketujuh, nama universitas, dan kedelapan, kota atau kabupaten universitas. Baik, setelah ini saya akan tayangkan contoh-contoh daftar pustaka. Sekian pemaparan materi daftar pustaka dari saya. Semoga berguna untuk kita dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.